Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video ini merupakan salah satu tugas memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baik, saya langsung saja mempresentasikan materi hari ini tentang bab 10 permintaan agregat 1 membangun model ISLM. Materi yang pertama yaitu revolusi Keynesian dan model ISLM. Materi ini diawali dengan konteks sejarah depresi besar tahun 1930-an, di mana teori ekonomi klasik gagal menjelaskan pengangguran massal dan penurunan pendapatan yang drastis. Sebagai solusi, John Maynard Keynes memperkenalkan model ekonomi baru yang menekankan bahwa rendahnya permintaan agregat adalah penyebab utama kemerosotan ekonomi, bukan sekedar masalah penawaran faktor produksi. Model ISLM kemudian muncul sebagai interpretasi utama dari teori Keynes untuk menunjukkan bagaimana pendapatan nasional ditentukan pada tingkat harga tertentu dalam jangka pendek, di mana harga bersifat kaku. Model ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kurva IS yang mewakili pasar barang dan jasa, serta kurva LM mewakili pasar uang. Dari seluruh fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia, salah satu yang dianggap sebagai fluktuasi ekonomi yang besar, menyengsarakan dan signifikan secara intelektual adalah depresi besar pada tahun 1990-an. Selama waktu itu, Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun yang terburuk, 1933, seperempat dari anggota kerja Amerika Serikat menganggur, dan GDP real adalah 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Teori klasik tampaknya tidak mampu menjelaskan depresi tersebut. Menurut teori ini, pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor dan ketersediaan teknologi yang tidak berubah secara substansial dari tahun 1929 sampai 1933. Setelah serangan depresi, banyak ekonom percaya bahwa sebuah model baru dibutuhkan untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat dan tiba-tiba itu, serta untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak orang. Pada tahun 1936, ekonom Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes menawarkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia tunjukkan sebagai alternatif dari teori klasik. Visinya tentang bagaimana perekonomian bekerja dengan cepat menjadi pusat kontroversi. Tetapi,
Ketika ekonom memperdebatkan the general theory, pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi secara bertahap mulai berkembang. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori klasik karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat modal, tenaga kerja, dan teori yang menentukan pendapatan nasional. Para ekonom dewasa ini menggabungkan kedua pandangan ini dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam jangka panjang, harga yang bersifat fleksibel dan penawaran agregat menentukan pendapatan. Tetapi dalam jangka pendek, harga bersifat kaku, sehingga perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi pendapatan. Model permintaan agregat yang dikembangkan oleh Keynes yang disebut model ISLM adalah interpretasi yang ditemukan oleh teori Keynes. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara untuk memandang masalah ini. Kita bisa memandang model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap. Atau kita bisa memandangnya sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dua bagian dari model ISLM adalah kurva IS dan kurva LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, serta kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Model tersebut menunjukkan bagaimana interaksi di antara pasar-pasar ini menentukan posisi serta kemiringan kurva permintaan agregat, dan karena itu, tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Pergeseran permintaan agregat untuk tingkat harga tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Model ISLM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Karena itu, model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. Materi selanjutnya yaitu pasar barang perpotongan Keynesian. Komponen dasar dari kurva IS adalah perpotongan Keynesian atau Keynesian cross. Sebuah model yang membedakan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah GDP. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dalam model ini, konsumsi sangat bergantung pada pendapatan disposabel. Equilibrium ekonomi tercapai ketika pengeluaran aktual
sama dengan pengeluaran yang direncanakan, yang secara garis ditunjukkan oleh perpotongan antara fungsi pengeluaran dengan garis 45 derajat. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, model dasar yang disebut perpotongan Keynes. Model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional Keynes dan merupakan kerangka untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Dalam general teori, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan dirayakan. Jadi, masalah selama masa resesi dan depresi menurut Keynes adalah pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian adalah sebuah upaya untuk membuat sebuah model dari pandangan ini. Pengeluaran yang direncanakan, kita awali dengan definisi dari perpotongan Keynes dengan menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa. Sebagaimana yang kita bahas pada sebelumnya, sama dengan produk domestik bruto. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Perekonomian dalam equilibrium. Dari perpotongan Keynes adalah asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Garis 45 derajat menempatkan titik-titik di mana kondisi ini terjadi dengan tambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan. Karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Selanjutnya yaitu mekanisme penyesuaian dan peran persediaan. Perekonomian mencapai titik equilibrium melalui penyesuaian stok persediaan perusahaan. Jika produksi melebihi pengeluaran yang direncanakan, maka terjadi akumulasi persediaan yang tidak direncanakan, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja sampai pendapatan turun ke titik equilibrium. Sebaliknya, jika pengeluaran melebihi produksi,
Persediaan akan berkurang dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan output serta memperkerjakan lebih banyak orang hingga mencapai keseimbangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam jangka pendek, tingkat pengeluaran menentukan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan efek penggandaan. Salah satu poin krusial dalam presentasi ini adalah konsep pengganda atau multiplier dalam kebijakan fiskal. Kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan dengan jumlah yang lebih besar dari kenaikan belanja itu sendiri, karena adanya umpan balik positif terhadap konsumsi rasio kenaikan yang disebut pengganda belanja pemerintah. Selain itu, pengurangan pajak juga memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan melalui peningkatan pendapatan disposabel yang mendorong konsumsi, meskipun dengan kekuatan yang sedikit lebih kecil dibandingkan belanja pemerintah langsung. Selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Kurva IS menunjukkan untuk tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Dari perpotongan Keynes, tingkat pendapatan juga bergantung pada belanja pemerintah dan pajak. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu, yaitu ketika kita membangun kurva IS, kita mempertahankan belanja pemerintah dan pajak tetap. Ketika kebijakan fiskal berubah, kurva IS bergeser. Kita bisa menggunakan perpotongan Keynesian untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan lain dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Karena penurunan pajak juga memperbesar pengeluaran dan pendapatan. Maka hal itu juga menggeser kurva IS ke kanan. Penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak akan mengurangi pendapatan. Karena itu perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva ke IS ke kiri. Selanjutnya yaitu studi kasus dan implementasi nyata. Penerapan teori ini terdiri dalam kebijakan ekonomi pada Presiden Amerika Serikat seperti John F. Kennedy dan George W. Bush. Kennedy menggunakan perpotongan pajak pada tahun 1964 untuk memacu permintaan agregat dan mengatasi pengangguran, yang kemudian terbukti menghasilkan pertumbuhan GDP yang pesat. Begitu pula Bush, yang menerapkan perpotongan pajak pada tahun 2001 dan 2003 untuk mengeluarkan ekonomi dari resesi. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal merupakan sarana yang kuat bagi pemerintah untuk menggeser kurva permintaan agregat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka pendek. Jadi, kesimpulan pada materi ini, perpotongan Keynesian adalah model dasar dari penentuan pendapatan. Perpotongan Keynesian menganggap kebijakan fiskal dan investasi yang direncanakan sebagai variabel eksogen dan menunjukkan adanya satu tingkat pendapatan nasional di mana pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Sekali kita membiarkan investasi yang direncanakan bergabung pada tingkat bunga, perpotongan Keynesian menghasilkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Tingkat bunga yang lebih tinggi menunjukkan investasi yang direncanakan.
dan hal ini akan mengurangi pendapatan nasional. Kurva IS yang miring ke bawah meringkas hubungan negatif antara tingkat bunga dan pendapatan. Teori preferensi likuiditas adalah model dasar dari penentuan tingkat bunga. Teori ini menganggap jumlah uang beredar dan tingkat harga sebagai variabel eksogen dan mengasumsi bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real. Teori tersebut menunjukkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga. Sekali kita membiarkan permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada pendapatan nasional, teori preferensi likuiditas menghasilkan hubungan antara pendapatan dan tingkat bunga. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan hal ini akan menaikkan tingkat bunga. Kurva LM yang miring ke atas meringkas hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga. Model ISLM mengkombinasikan unsur-unsur perpotongan Keynesian dan unsur-unsur teori preferensi likuiditas. Kurva IS menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar barang, dan kurva LM menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar uang. Perpotongan kurva ISLM tersebut menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi equilibrium di kedua pasar pada tingkat harga tertentu. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai materi permintaan agregat 1 membangun model ISLM. Sekian presentasi saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan dalam bentuk perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.